Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 511. Liberty berkata, bukan urusanmu dari mana aku mendapatkan ini, Hank. Kalau aku tunjukkan semua komisi yang telah kau terima kepada bosmu, menurutmu apakah kau masih bisa menjadi manajer di Walham Electronics? Serenity mengingatkan Liberty untuk tidak menunjukkan bukti pada Hank, tetapi menakut-nakutinya secara verbal. Liberty cukup mengenal Hank dan merasa bahwa Hank tidak akan merasa terancam jika tidak ada bukti. Jadi, ia membuat salinan bukti yang dikumpulkan teman Zachary. Bahkan jika Hank merobeknya, dia masih bisa membuat banyak salinan. Dengan bukti-bukti seperti itu, Hank bersedia menyerah dan mendiskusikan persyaratan perceraian dengan Liberty, hanya agar dia dapat mempertahankan pekerjaannya. Liberty tidak tahu bahwa Zachary telah menginstruksikan Josh untuk menekan Walham Electronic, dan apa yang menunggu Hank dan Jessica adalah surat pemutusan hubungan kerja. Ekspresi Hank sangat tertekan saat dia menatap Liberty. Liberty dulunya bekerja di Walham Electronic sebagai direktur keuangan. Saat itu, dia lebih cakap daripada Hank dan dia tidak bisa mengakui bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Dia merasa lebih rendah dari Liberty, dan harga dirinya pun terpukul, jadi dia melamarnya. Mereka telah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun, dan berpacaran selama beberapa tahun, jadi Liberty berpikir bahwa mereka memiliki hubungan yang solid. Liberty pun siap menikahi Hank. Oleh karena itu, saat Hank melamarnya, ia dengan senang hati menyetujui dan mempersiapkan pernikahan mereka. Hank dan keluarganya menyetujui semua persyaratan yang dimintanya. Hank memperlakukannya lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi lebih perhatian padanya. Akhirnya, ia berhasil membujuk Liberty untuk mengundurkan diri setelah menikah, sehingga ia bisa tinggal di rumah dan mempersiapkan kehamilan. Setelah Liberty hamil, Hank sangat menantikan kelahiran anak mereka. Ia tidak lagi tertekan di perusahaan itu, karena Liberty tidak bekerja di sana sebagai pesaing yang kuat. Lambat laun, ia mendapatkan apresiasi dari atasannya, promosi jabatan, dan kenaikan gaji. Begitulah cara Hank sampai ke posisi manajerialnya. Di sisi lain, setelah Liberty menjadi istri dan ibu, ia hanya peduli dengan rumah kecil dan anak mereka. Ia perlahan-lahan kehilangan kontak dengan mantan rekan kerjanya dan masyarakat. Saat menyusui, Liberty makan lebih banyak demi putranya dan bertambah berat badan, karena Hank telah berhasil menulis ulang masa depan Liberty, sehingga dia hanya bisa hidup dengan bergantung padanya. Sejujurnya, Hank belum berencana untuk menceraikan Liberty. Dia berencana untuk menunggu sampai Sonny mulai masuk di taman kanak-kanak sebelum dia bercerai dengan Liberty. Dengan begitu, orang tuanya dapat mengambil alih tugas mengasuh Sonny. Ini semua tidak terduga. Setelah Hank akhirnya mengusir Serenity dari rumahnya, Serenity menikahi Zachary, dan rencananya berangsur-angsur lepas dari kendalinya. Mungkin dia telah mengambil langkah yang salah. Dia seharusnya tidak mendengarkan ibu dan saudara perempuannya yang mengusir Serenity, atau membuat keributan saat hendak memasukkan keponakannya ke sekolah menengah pertama. Jika Serenity tetap bersama mereka, Hank dan Liberty mungkin tidak akan saling menyerang secepat itu. Setelah Jessica melihat buktinya, wajahnya menjadi murung. Jessica menyenggol Hank yang masih menatap Liberty. Hank ditarik kembali dari pikirannya yang jauh, dan melihat Liberty meminum segelas jus dengan tenang. Ia merasa berat badan Liberty telah turun, namun tidak mengetahui apakah hal tersebut disebabkan karena Liberty kesulitan beradaptasi untuk kembali bekerja, atau karena kejadian yang menimpanya. Liberty cantik sebelum menikah. Bab 512. Kecantikan Liberty menghilang saat ia menjadi gemuk. Hank menghancurkan Liberty. Liberty, apa yang kau inginkan? Hank melembutkan nadanya dan bertanya. Berikan salinan asli bukti ini dan saya akan berusaha memenuhi permintaan Anda sebaik mungkin. Setelah itu, kita bisa berpisah dengan baik-baik. Sekarang, Hank memiliki tabungan hampir $2 juta. Jika dia tidak membicarakannya dengan Liberty, dia akan menuntutnya, dan bukti yang dimilikinya menguntungkannya.
Hank berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan pengadilan kemungkinan besar akan memaksanya untuk membagi setengah dari asetnya dengan Liberty. Jika Liberty menyerahkan bukti penerimaan komisi Hank kepada bos Hank tidak akan dapat mempertahankan jabatan manajerialnya, bahkan jika bosnya tidak memecatnya. Selain itu, Hank menerima komisi dari pelanggannya, dan membantu mereka melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jika bosnya menyelidikinya dan mengetahui hal ini, Hank tidak akan dapat mempertahankan pekerjaannya. Atasannya bahkan mungkin menyebarkan berita tentang perilakunya, sehingga menyulitkannya mencari pekerjaan di masa mendatang. Ini akan mempengaruhi kariernya. Dengan masa depan dan kepentingannya yang dipertaruhkan, Hank harus tetap rendah hati dan membahas perceraian dengan Liberty dengan tenang, meskipun dia benar-benar ingin mencekik Liberty saat itu. Saya tidak akan meminta lebih dari bagian saya, hanya apa yang pantas saya dapatkan. Saya juga tidak akan meminta bagian dari rumah dan mobilmu, tetapi kamu harus memberi saya kompensasi dengan cara lain. Liberty menyatakan kondisinya. Saya tidak akan meminta biaya renovasi. Karena saya sudah membayarnya, saya akan mengambilnya sendiri. Selama Hank menyetujui persyaratan dan menjalani prosedur perceraian, Liberty akan mempekerjakan sekelompok pekerja dan menghancurkan renovasi yang awalnya telah dibayarnya. Ia juga ingin mereka mengikis plester dari dinding. Liberty akan mengembalikan rumah itu dalam kondisi apapun saat Hank membelinya. Aku akan mengambil hak asuh Sony, dan kau akan memberikan $3.000 sebulan untuk tunjangan anak. Dengan penghasilanmu, ini tidak dianggap jumlah yang besar. Sony juga anakmu, jadi menurutku itu adil kan? Setelah Sony berusia 18 tahun, kamu tidak perlu membayar tunjangan anak lagi, dan aku tidak akan membatasi berapa kali kamu mengunjungi Sony. Ketika kamu akhirnya ingat bahwa kamu memiliki seorang putra dan ingin menemuinya, kamu bisa melakukannya kapanpun kamu mau. Wajah Hank kembali muram. Jessica bergumam, kamu tidak menghasilkan sepeser pun setelah menikah. Mengapa kamu meminta uang dengan begitu berani sekarang? Saya tidak menghasilkan sepeser pun, tetapi saya menikahinya dan berkontribusi pada keluarga dengan cara lain, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang apapun dan berkonsentrasi pada pekerjaan. Itu usaha saya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak berkontribusi. Apapun hanya karena saya tidak pergi bekerja. Saya tidak meminta harta pribadinya sebelum menikah, dan penghasilannya setelah menikah menjadi milik kami berdua. Apa yang aku minta adalah apa yang pantas aku dapatkan, lalu mengapa aku harus malu untuk menerimanya? Dia membelikanmu begitu banyak hadiah mahal menggunakan uang bersama kita. Apakah dia pernah menanyakan pendapatku? Nona Yates, apakah kamu mengembalikan hadiah itu kepadaku? Jika saya mengajukan gugatan, Anda harus mengembalikan semua yang dia berikan kepada Anda juga. Jessica terdiam. Hank, kamu mungkin mengira kamu akan rugi jika aku mengambil begitu banyak darimu sekaligus. Tapi pikirkanlah, selama Anda dapat mempertahankan pekerjaan Anda saat ini, Anda dapat memperoleh lebih dari $1 juta setahun dengan penghasilan Anda saat ini. Setelah perceraian kita, Anda dapat terus menerima komisi, dan Anda serta kekasih Anda di sini dapat bersama secara terbuka. Nona Yates adalah wanita muda yang menjanjikan, ketika dia menjadi simpananmu, jadi kamu tidak boleh mengecewakannya, bukan? Hubungan Anda terbongkar, itu tidak akan baik bagi reputasi Anda berdua. Tidakkah Anda merasa bersalah jika orang lain menjelek-jelekkan Nona Yates? Hank terdiam. Itu membunuhnya karena berpikir bahwa dia harus memberi Liberty lebih dari $1 juta sekaligus. Bab 513. Setelah terdiam cukup lama, Hank berkata, Liberty, jika aku setuju dengan syaratmu untuk membagi harta, maukah kau memberikan semua bukti yang kau punya dan berjanji tidak akan melaporkan aku kepada bosku? Selama aku mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan, aku berjanji tidak akan membalas dendam kepadamu. Namun, Liberty tidak dapat menjamin bahwa Serenity atau Zachary tidak akan melakukan apapun.
Setelah berpikir sejenak, Hank berkata, "Aku bisa memberimu uang, tetapi tidak bisa memberimu hak asuh Sonny. Sonny adalah darah dagingku, dan orang tuaku menyayangi Sonny. Aku tidak akan menyerahkan hak asuh Sonny." Hank takut jika dia memberikan Liberty hak asuh Sonny, orang tuanya akan membunuhnya saat dia kembali ke rumah. Lagi pula, Sonny adalah putranya dan anak satu-satunya saat ini, jadi dia enggan menyerahkan Sonny. Liberty mengangkat tangannya, dan memercikkan jusnya yang belum habis ke wajah Hank. "Hank, bagaimana kau masih berani memperjuangkan hak asuh Sonny? Beraninya kau mengakui Sonny sebagai darah dagingmu dan cucu orang tuamu. Lihat saja bagaimana kalian memperlakukan Sonny." Sonny masih sering menangis, dan memar di wajahnya belum juga hilang. "Bukankah kau sudah cukup menyakiti Sonny? Apakah kau hanya akan merasa puas jika Sonny meninggal karena keluargamu?" Hank tampak menyedihkan dengan mukanya yang ternoda jus. Dia juga kesal dengan tindakan Liberty. Jessica buru-buru mengambil tisu, dan membantunya menyeka jus dari wajahnya. Ia kemudian berkata kepada Liberty, "Bukankah kau bilang kau ingin bicara baik-baik? Mengapa kau menyiram Hank dengan jus dan menodai jasnya? Apa kau akan membayar biaya laundry-nya?" "Nona Yates, saya rasa Anda belum memahami situasinya," Liberty berkata dengan nada sarkastis. "Sebelum perceraian kita selesai, Hank secara hukum masih menjadi suamiku, jadi apa yang menjadi haknya juga menjadi hakku. Nona Yates, apa hakmu untuk memintaku membayar pakaian keringnya, membersihkannya? Siapa kamu sebenarnya?" Jessica sangat marah hingga wajahnya memerah. "Jessica," Hank berkata dengan lembut, "aku baik-baik saja. Jangan marah karena dia. Kalau tidak, aku akan merasa kasihan padamu." Jessica berkata lembut, "Tapi aku merasa kasihan padamu." Liberty memandang dengan mata mengejek ke arah dua orang yang memamerkan kasih sayang mereka satu sama lain. Hank sama sekali tidak peduli padanya. Apakah Hank berpikir Liberty akan marah jika dia dan Jessica bersikap mesra? Itu hanya akan membuat Liberty mual. "Liberty," Hank menahan amarahnya dan berkata, "Apa yang terjadi dengan Sonny adalah kecelakaan. Matthew dan Lucas masih muda dan tidak berakal sehat. Kami sudah berurusan dengan mereka dan memberi Matthew pelajaran. Matthew meminta maaf kepada Sonny, dan kakakku membayar $50.000 untuk kerusakan emosional Sonny. Jadi, biarkan saja ini berakhir di sini, oke? Aku jamin ini tidak akan terjadi lagi. Orang tuaku sudah pindah dari rumah kakakku ke rumahku, jadi mereka akan mengurus Sonny sepenuh hati di masa depan. Hak asuh Sonny adalah milikku. Jika kamu berjanji untuk menyerahkan hak asuh Sonny, aku akan mentransfer setengah dari tabunganku kepadamu sekarang juga. Lalu, kita bisa pergi ke balai kota untuk menyelesaikan perceraian. Kebetulan besok hari Senin, jadi balai kota buka. Itu juga baru setelah makan siang, jadi mereka masih punya waktu untuk melakukan formalitas. Mentransfer uang ke Liberty juga mudah, karena Hank adalah pelanggan VIP di bank. Dengan demikian, dia bisa menyelesaikan transfernya dengan cepat. "Hank, saya ingin ngobrol berdua dengan Nona Yates. Tolong beri kami privasi." Hank dan Jessica saling berpandangan. Jessica berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menggangguku. Kamu harus keluar dulu. Saya ingin tahu tentang apa yang dia inginkan dari saya. Liberty, bicaralah dengan benar. Jangan gunakan tinjumu." Bab 514. Hank khawatir Liberty akan bersikap kasar kepada Jessica jika dia tidak ada. Ketika Hank memikirkan hari ketika Liberty memergokinya dan Jessica di hotel malam itu, kakinya terasa lemas. Liberty sangat kejam ketika dia memukul Jessica. Liberty berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan memukulnya. Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepadamu dalam kondisi baik." "Liberty, mengapa aku tidak boleh ada di sini, sedangkan ini adalah urusan kita?" Hank masih khawatir. Liberty melawan balik saat dia memukulnya, dan berani mengejarnya hingga beberapa blok dengan pisau.
Hal ini membuat Hank menyadari bahwa Liberty mampu melakukan apa saja saat dia marah. Ini adalah negosiasi antara istri dan simpanan, jadi bajingan sepertimu bisa pergi begitu saja. Hank terdiam. Dia melotot ke arah Liberty, bangkit dengan enggan, dan berjalan keluar. Begitu Hank keluar, Jessica mengangkat tangannya dan menyisir rambutnya sebelum bertanya. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Liberty, Hank mencintaiku sekarang, jadi jika kamu tidak ingin memperburuk keadaan, aku sarankan kamu menceraikan Hank sesegera mungkin. Jangan khawatir, Liberty berkata dengan tenang. Aku tidak mencoba mengambil Hank darimu. Dia sudah tidak peduli padaku lagi, jadi aku tidak perlu berjuang untuknya. Liberty dapat hidup tanpa Hank, dan bumi akan tetap berputar. Liberty mungkin lebih baik tanpa Hank. Nona Yates, Anda lebih muda dari saya, dan baru saja lulus kuliah ketika bertemu Hank. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi ibu tiri bagi anak laki-laki berusia 2,5 tahun? Jessica terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan enggan, Sonny sangat imut. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Demi Hank, aku bersedia membesarkan Sonny. Liberty berkata dengan nada sarkastis. Nona Yates, Anda tidak perlu memaksakan diri. Hank tidak ada di sini, jadi dia tidak akan tahu apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Sulit menjadi ibu tiri. Bahkan jika Anda tulus, orang-orang akan tetap mengatakan Anda ibu tiri yang kejam. Jika kamu mendisiplinkan Sonny, orang-orang akan mengatakan bahwa kamu menindas anak tirimu. Jika kamu tidak peduli padanya, mereka akan mengatakan bahwa kamu membiarkannya berjuang sendiri karena dia bukan anak kandungmu. Tidak masalah, apa yang kamu lakukan, kamulah yang akan disalahkan. Ekspresi Jessica gelisah. Dia tidak ingin menjadi ibu tiri bagi Sonny. Jessica masih muda, dan Hank akhirnya akan menjadi suaminya, jadi dia pasti akan memiliki anak sendiri di masa depan. Dia tidak akan punya waktu atau tenaga untuk mengurus anak-anaknya sendiri, apalagi anak orang lain. Liberty benar, menjadi ibu tiri itu sulit, karena bagi orang luar, semua ibu tiri itu jahat. Entah mereka melakukannya dengan baik atau tidak, merekalah yang akan disalahkan. Namun, Hank ingin memperjuangkan hak asuh Sonny, dan calon mertua Jessica tidak ingin menyerahkan Sonny. Jessica belum menikah dengan Hank dan tidak mempunyai hak bicara dalam keluarga, jadi dia belum bisa menunjukkan sifat aslinya untuk saat ini. Liberty, Hanklah yang ingin memperjuangkan hak asuh Sonny, jadi percuma saja kalau kau memberitahuku hal ini. Karena aku mencintai Hank, aku juga bisa menerima Sonny. Sonny akan diurus oleh calon mertuanya, dan tidak akan tinggal bersamanya bagaimanapun. Paling-paling, mereka hanya perlu memberinya tunjangan hidup bulanan sebesar $3.000. Dengan penghasilan Jessica dan Hank, $3.000 bukanlah apa-apa. Biayanya jauh lebih mahal untuk membeli satu set produk perawatan kulit. Bab 515. Liberty berkata, Nona Yates, Anda mungkin akan menikahi Hank setelah kita bercerai. Kalian berdua masih muda, jadi tidak lama lagi kalian akan memiliki anak sendiri. Apakah Anda bersedia membiarkan Sonny berbagi kasih sayang seorang ayah dengan anak Anda? Bahkan jika Hank mengatakan bahwa orang tuanya akan menjaga Sonny di kampung halamannya, orang tuanya pasti akan merasa kasihan kepada Sonny dan lebih memilih Sonny daripada anakmu. Mereka juga akan meminta Hank untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sonny dan memperlakukan anakmu secara berbeda. Apakah kamu rela membiarkan anakmu menderita seperti itu? Jika aku mengambil Sonny, aku hanya akan meminta Hank membayar $3.000 sebulan untuk biaya tunjangan anak. Hank tidak perlu peduli dengan hal lain. Aku tidak akan menyalahkannya, bahkan jika dia tidak melihat Sonny lagi dalam dekade berikutnya. Ini akan menjadi solusi terbaik dengan dampak paling kecil bagimu dan anak-anakmu. Kamu juga tidak harus melihat anak yang selalu aku dan Hank miliki bersama. Kurasa saat kamu melihat Sonny, kamu akan teringat masa laluku dengan Hank.
Heng dan aku sudah saling kenal selama 12 tahun, berpacaran selama 7 tahun, dan menikah selama lebih dari 3 tahun. Itu jauh lebih lama daripada hubunganmu dengannya. Apa kau benar-benar tidak bisa diganggu? Jika Sony bersamaku, kau tidak perlu menemuinya lagi. Mungkin Heng masih akan mengunjungi Sony pada awalnya, tetapi begitu kau punya anak sendiri, perhatiannya akan tertuju pada anakmu. Anakmu bisa mendapatkan semua cintanya. Bukankah itu hebat? Heng menghasilkan banyak uang, jadi di masa depan, semua uangnya akan menjadi milikmu dan anak-anakmu. Setelah Sony berusia 18 tahun, Heng tidak perlu lagi membayar tunjangan anak, dan Anda dapat menghemat banyak uang. Pikirkanlah, biaya menikah sekarang sangat mahal. Pengantin pria harus membeli rumah, mobil, hadiah pernikahan yang mahal, dan mengadakan upacara. Semua itu membutuhkan uang. Jika Heng mengambil hak asuh Sony, Heng mungkin akan membantu Sony membeli rumah dan mobil di masa mendatang sehingga Sony bisa menikah. Itu hanya akan semakin menguras bagian anak-anakmu. Jessica terdiam cukup lama sebelum bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Bisakah kau menjamin bahwa kau tidak akan menghubungi Heng lagi setelah kau mengambil hak asuh Sony? Jika dia ingin lihat Sony, kamu bisa mengirim Sony ke tempat orang tuanya dan membiarkan mereka bertemu di sana. Uang tunjangan anak Sony akan dipotong setengah menjadi $1.500 per bulan. Anda tidak dapat meminta Heng untuk menambah uang sekolah atau pernikahan Sony di masa mendatang. Namun, saat Heng sudah tua, Sony harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Kamu bisa melakukannya. Aku akan membujuk Heng untuk menyerahkan hak asuh Sony dan memberikannya padamu. Liberty menatap Jessica dan berkata dengan tenang, jika aku mengajukan gugatan cerai, hakim akan memberikan hak asuh Sony kepadaku, karena selama ini akulah yang mengurus Sony. Lagi pula, aku masih punya bukti Brown menyiksa Sony, jadi Heng tidak punya peluang menang. Saya hanya bersedia bernegosiasi dengan tenang demi Anda, Nona Yates. Bagaimanapun, kamu adalah perusak rumah tangga, dan kamu serta Heng sudah tidur bersama. Jika Anda hamil, anak Anda akan disebut anak haram. Kalau kalian berdua tinggal bersama dan punya anak sebagai suami istri, saya juga bisa menuntut Heng karena poligami. Tunjangan anak Sony harus $3.000 sebulan, dan tidak boleh kurang 1 sen pun. Saya juga tidak akan meminta 1 sen pun lagi. Jika Heng memenuhi tanggung jawabnya membesarkan Sony, dan ketika Sony bertambah besar, Sony dengan sendirinya akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang putra untuk mendukung Heng. Liberty tidak ingin Sony bertanggung jawab mendukung Heng di masa depan jika Heng menolak tunjangan anak. Sekarang setelah Liberty berada di atas angin, dia akan memperjuangkan tunjangan anak putranya. Tentu saja, akan lebih baik jika Heng membayar tunjangan anak Sony secara penuh. Jessica kembali terdiam. Liberty berhenti berbicara, memandang Jessica dengan tenang, dan menunggu dia memikirkannya dengan matang. Setelah sekian lama, Jessica berkata, saya bisa membujuk Heng, tapi saya tidak bisa menjamin dia akan mendengarkan. Bab 516. Liberty tersenyum dan berkata, Heng saat ini terobsesi padamu, jadi dia pasti akan mendengarkanmu. Kamu harus pergi dan bicaralah padanya sekarang. Jika dia setuju untuk melepaskan hak asuh Sony, mintalah dia untuk mengambil cuti dari kantor, sehingga kita dapat menyelesaikan prosedur perceraian sore ini. Semakin cepat dia melajang, semakin cepat Anda bisa menikahinya, dan menjadi istri manajer Walham Electronics. Walham Electronics memiliki reputasi baik di industri ini, dengan prospek dan skalabilitas yang baik. Jika Anda menjadi istri manajer, Anda akan lebih baik daripada orang lain di kantor. Yang penting dia akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu bisa menghabiskan uang sebanyak yang dia hasilkan, dan kamu tidak perlu lagi menyelinap bersamanya. Kalian berdua bisa menunjukkan kasih sayang kalian secara terbuka di depan umum. Kurasa kebanyakan wanita menginginkan itu kan. Heng baru berusia 30 tahun, dan dia sukses.
Jika Anda kehilangan dia, Anda mungkin tidak akan bisa menemukan seseorang yang lebih baik darinya di masa depan. Nona Yates, demi kebahagiaan Anda, inilah saatnya untuk bergerak. Setelah berpikir lebih lanjut, Jessica berkata, kamu bisa meminjam laptop dari pemilik kafe dan mengetik perjanjian perceraian yang baru. Lalu, tanda tangani namamu dan cap sidik jarimu di sana. Kita akan pergi ke balai kota nanti dan menyelesaikan prosedur perceraian. Aku akan keluar sekarang dan membujuk Hank untuk melepaskan hak asuh Sony. Tentu saja, tetapi saya hanya akan pergi ke balai kota untuk menyelesaikan perceraian setelah saya menerima uang dari pembagian aset. Siapa tahu apakah kalian berdua akan mengingkari janji kalian nanti. Liberty tidaklah bodoh. Dia tidak akan berkompromi lagi karena dia tidak lagi mencintai Hank. Liberty harus waspada agar tidak menderita kerugian. Jessica mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Saat itu sudah pukul 2 siang. Jika mereka cepat, mereka bisa menyelesaikan prosedur perceraian di sore hari itu juga. Tunggu di sini. Sebaiknya kau pinjam laptop dulu dan cetak surat perjanjian perceraianmu. Aku akan keluar dan membujuk Hank sekarang. Jessica juga takut Hank dan Liberty akan menunda ini terlalu lama, dan dia tidak akan bisa menikahi Hank. Terlebih lagi, bukti yang dimiliki Liberty merugikan Jessica dan Hank. Hank akhirnya sampai pada posisi yang sekarang dan berpenghasilan tinggi, jadi dia tidak bisa menghancurkan masa depannya sendiri. Apa yang dikatakan Liberty juga masuk akal. Meskipun pembagian aset saat itu menyakitkan, selama mereka tetap bekerja, Jessica dan Hank bisa mendapatkan lebih dari $1 juta setahun. Kemudian, mereka akan bisa mendapatkan kembali uang yang mereka berikan kepada Liberty dalam setahun. Jika mereka menarik garis yang jelas sekarang, apapun yang diperoleh Hank di masa mendatang, tidak akan ada hubungannya dengan Liberty. Tentu saja, sebelum Jessica menikah dengan Hank, dia akan meminta Hank untuk menambahkan namanya di akta kepemilikan, memberikan rekening gajinya, dan mengadakan pesta pernikahan besar untuknya. Baiklah, aku akan mencetak surat perjanjian perceraian itu, menandatanganinya, dan membubuhkan cap jariku di atasnya sambil membujuk Hank. Jessica meninggalkan tempat duduknya dan berjalan keluar. Dia siap membujuk Hank agar menyerahkan hak asuh Sony dengan kekuatan penuh. Bab 517. Hank menunggu di luar, tetapi dia terus menatap kedua wanita di kafe, karena takut Liberty akan tiba-tiba menjadi gila dan memukul Jessica. Dia merasa lega ketika melihat Jessica keluar dan bergegas menemuinya. Jessica, dia tidak melakukan apapun padamu kan? Jessica menyentuh wajahnya dan berkata, hanya tamparan tadi. Setelah kau pergi, dia tidak menyentuhku lagi. Hank juga ditampar oleh Liberty. Dia merasa sedih ketika berkata, Jessica, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu lagi. Dia lalu bertanya, apa yang dia katakan kepadamu? Jessica melihat sekeliling. Mereka berdua berdiri di trotoar dengan banyak pejalan kaki, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Ketika dia melihat mata Hank yang khawatir, dia bertanya, Hank, apakah kamu ingin melihatku menderita? Mengapa aku ingin melihatmu menderita? Aku ingin menceraikan Liberty karena aku tidak ingin kau menderita lagi. Hank memegang tangannya. Jessica, apakah dia membentakmu? Aku akan masuk ke sana dan menyelesaikan masalah ini dengannya. Tidak, bukan itu. Jessica menarik Hank yang hendak masuk ke kafe. Ia berkata pelan, Hank, aku tidak mau menjadi ibu tiri Sony. Hank menoleh menatapnya. Bukankah kau bilang Sony itu imut? Kau bilang, kau sangat menyukai Sony dan kau bersedia membesarkan Sony bersamaku. Hank sedikit merendahkan suaranya. Ia takut orang lain akan melihatnya, jadi ia merendahkan suaranya dan berkata, Jessica, aku tahu aku menempatkanmu dalam posisi sulit sebagai ibu tiri Sony sebelum kita menikah. Namun, Sony adalah anakku, darah dagingku, jadi ia harus tinggal bersama kita. Jangan khawatir, aku akan mengirim Sony kembali ke kampung halamanku agar orang tuaku yang mengurusnya. Orang tuaku juga sudah setuju,
jadi dia tidak akan mempengaruhi kita. Kita masih bisa menjaga privasi. Jessica terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Menurutmu aku tidak bisa punya anak? Aku akan punya anak sendiri suatu hari nanti, jadi aku pasti akan biasa terhadap anakku karena Sony bukan anakku. Aku tidak bisa memperlakukan Sony secara setara. Orang lain juga akan memanggilku ibu tiri yang kejam. Apakah kau ingin aku dicela oleh orang lain? Orang tuamu sekarang bisa membantumu mengurus Sony, tetapi mereka sudah semakin tua, jadi berapa tahun lagi mereka bisa mengurus Sony? Pada akhirnya, Sony tetap harus kembali kepada kita." Hank tidak mengatakan apapun. "Hank, jangan perjuangkan hak asuh Sony, oke? Aku benar-benar tidak ingin menjadi ibu tiri begitu aku menikah denganmu. Jika kamu melepaskan hak asuh Sony, kamu hanya perlu memberikan $3.000 sebulan untuk tunjangan anak. Kamu tidak perlu melakukan apapun dan hanya melihat Liberty membesarkan anakmu untukmu. Bukankah itu bagus? Sony akan selalu menjadi anakmu, jadi tidak masalah siapa yang akan mengambil hak asuhnya. Dia akan tetap memanggilmu sebagai ayahnya saat dia dewasa. Selama kamu membayar tunjangan anak, dia juga akan memenuhi kewajibannya. Tanggung jawab sebagai putra Anda saat Anda dewasa. Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan banyak hal." Liberty berkata, "Jika kamu menyerahkan hak asuh Sony, dia tidak akan meminta bantuanmu saat Sony kuliah atau menikah. Dia akan menanggung semua itu sebagai ibunya. Itu uang yang banyak." Bab 518. Jessica cemberut dan berkata, "Pokoknya, aku tidak ingin Sony membagi terlalu banyak kasih sayangmu dengan anakku kelak. Dia tidak ingin Hank menghabiskan uangnya untuk Sony." Jessica berharap pendapatan masa depan Hank akan dihabiskan untuk keluarga kecil mereka, dia dan anak-anaknya. Liberty melahirkan Sony, jadi dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan dan mendidiknya dengan baik. Itu akan lebih baik untuk perkembangan Sony. Jika kamu memperjuangkan hak asuh Sony, orang tuamu akan menjaganya. Apakah menurutmu orang tuamu bisa mendidik Sony dengan baik? Banyak kakek nenek yang memanjakan cucu-cucu mereka. Tentu saja, jika Anda ingin melihat Sony menjadi seseorang yang tidak mencapai apapun di masa depan, lupakan saja apa yang saya katakan. Saya hanya berpikir lebih baik bagi Sony untuk mengikuti Liberty. Anda begitu sibuk dengan pekerjaan, jadi bagaimana Anda bisa punya waktu untuk mengajar Sony? Anak-anak butuh banyak perhatian dan perawatan. Butuh banyak usaha untuk mendidik dan mengasuh mereka. Kalau Sony tidak berhasil, orang lain akan menyalahkanmu dan aku. Mereka akan memanggilku ibu tiri yang jahat dan itulah sebabnya aku juga tidak peduli pada Sony. Aku sudah sangat menderita bersamamu. Apakah kau ingin aku menanggung lebih banyak keluhan? Mendengar perkataan Jessica, Hank berkata dengan suara tertahan. "Aku sudah berjanji kepada orang tuaku, bahwa aku akan mengambil hak asuh Sony. Jika dia menyerahkan hak asuh Sony, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang tuanya saat dia kembali ke rumah. Sony adalah anakmu, bukan anak orang tuamu, jadi hanya kamu yang bisa membuat keputusan ini. Jika kamu melepaskan hak asuh Sony, mereka tetap kakek nenek Sony. Mereka masih bisa mengunjunginya kapanpun mereka mau." Hank tidak mengatakan apapun. Dia tidak punya waktu untuk merawat dan mengasuh Sony. Jessica menolak untuk mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga setelah menikah seperti Liberty. Jika ia mengirim Sony kembali ke kampung halamannya untuk dirawat oleh orang tuanya, Sony akan merasa ditinggalkan, yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan Sony. Hank tidak pernah merawat Sony, tetapi ia tetap menginginkan yang terbaik untuk putranya. Hank juga berharap Sony akan menjadi orang yang sukses di masa depan dan membuatnya bangga. Liberty sekarang menggunakan laptop pemilik kafe untuk mencetak perjanjian perceraian. Jika kau bersedia melepaskan hak asuh Sony, kau bisa menyelesaikan formalitas perceraian sore ini. Setelah itu, kau akan kembali melajang, dan kita bisa bersama secara terbuka. Hank, kita masih muda, dan kita akan punya anak sendiri di masa depan.
Kita bahkan bisa punya 2 atau 3 anak. Peluang Liberty untuk menikah lagi cukup rendah dengan penampilannya saat ini. Sonny memberinya keinginan untuk hidup, jadi kamu harus mengizinkannya sebagai seseorang yang dulu mencintainya. Hank berhasil dibujuk oleh Jessica, jadi dia memutuskan untuk melepaskan hak asuh Sonny. Dia kemudian mempertimbangkan perasaan orang tuanya dan berkata, kamu bisa masuk dan memberitahu Liberty untuk memberiku waktu 1 hari lagi untuk memikirkannya. Aku perlu meyakinkan orang tuaku agar mereka tidak mengganggu Liberty. Saya akan mentransfer uang kepadanya sesuai permintaannya besok jam 2 siang. Lalu, kami akan pergi ke balai kota untuk prosedur perceraian. Jessica berpikir karena itu hanya sehari, dia setuju dan berkata, aku akan masuk dan berbicara dengannya. Hank yakin, jadi dia yakin dia juga bisa meyakinkan orang tuanya. Saat Jessica masuk, Liberty keluar. Dia memegang 2 salinan surat cerai yang telah dicetak dengan namanya ditandatangani dan sidik jarinya dicap di atasnya. Liberty. Hank berkata dengan suara yang dalam. Beri aku waktu 1 hari untuk meyakinkan orang tuaku. Jika tidak, mereka hanya akan mendatangkan masalah bagi Anda. Mereka bahkan, mungkin akan membawa Sonny pergi lagi. Tunggu aku di pintu masuk bank besok jam 2. Saya akan membagi properti sesuai permintaan Anda, dan kemudian kita akan pergi ke balai kota untuk menyelesaikan perceraian. Bab 519. Liberty mendengar apa yang dikatakan Hank. Meskipun dia kecewa karena mereka tidak dapat segera menyelesaikan perceraian, dia tetap menyetujui rencana Hank karena tinggal menunggu 1 hari lagi. Dia menyerahkan 2 lembar surat perjanjian perceraian, yang sudah ditandatangani kepada Hank dan berkata, lihatlah, jika tidak ada masalah, cukup tanda tangani namamu. Hank mengambil alih perjanjian perceraian. Selain persyaratan yang dia nyatakan sebelumnya, Liberty juga berjanji bahwa dia akan menghancurkan semua bukti yang dia miliki pada hari perceraian mereka, dan berjanji bahwa dia tidak akan membalas dendam padanya. Hank baik-baik saja dengan itu. Ia hanya sedih karena harus memberikan Liberty lebih dari $1 juta dan hak asuh putranya. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, Hank tahu bahwa ia akan mendapatkan kembali uangnya, jadi ia harus menerimanya. Saya akan menandatanganinya, Hank berkata dengan suara berat. Sampai jumpa besok. Liberty mengangguk. Hank menatapnya dalam-dalam sejenak, sebelum memeluk Jessica dan bersiap untuk pergi. Setelah melangkah 2 langkah, Hank berhenti dan menoleh untuk bertanya. Liberty, bisakah kau memberitahuku siapa yang memberimu semua bukti itu? Orang itu menyelidiki semua yang dilakukan Hank secara menyeluruh dan bahkan memiliki buktinya. Hank merasa takut setiap kali dia berpikir bahwa Liberty memiliki orang seperti itu untuk membantunya. Hank diancam. Karena itu, ia menyetujui persyaratan perceraian Liberty demi masa depannya, dan karena ia mengira Liberty ini punya pendukung. Apakah itu penting? Aku berjanji bahwa setelah kita menyelesaikan perceraian, aku akan memberikan buktinya kepadamu, dan tidak akan menyimpan salinannya. Hank tidak berdaya ketika Liberty menolak memberitahunya. Dia hanya memeluk Jessica dan pergi. Dia tidak berjalan jauh ketika dia menerima telepon dari bosnya, yang mengatakan sesuatu di telepon yang membuatnya melepaskan Jessica. Dia mengatakan sesuatu kepada Jessica dan 2 orang itu berlari ke mobil mereka. Mereka segera masuk ke mobil dan melaju pergi. Liberty berdiri di sana dan melihat ke arah mobil Hank. Setelah waktu yang lama, dia mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon saudara perempuannya. Seren. Liberty dalam suasana hati yang baik dan berkata, saya sudah membicarakannya dengan Hank. Dia berjanji akan membagi properti sesuai permintaan saya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, aku juga akan mendapatkan hak asuh Sonny. Hank berjanji akan menyelesaikan formalitas perceraian besok sore. Kakak, benarkah itu? Hebat sekali. Aku tidak menyangka kamu akan bernegosiasi dengannya secepat itu. Apa kamu sudah menunjukkan buktinya? Serenity berkata,
dia tidak akan berkompromi jika aku tidak menunjukkan buktinya. Dia bahkan akan memintaku pergi tanpa sepeser pun, karena aku ingin mempercepat proses perceraian. Hank kejam saat ia menginginkannya. Seren, apakah kamu masih di Hotel Wildspoon? Aku melihat mobilmu ketika aku pergi ke sana untuk menunggu Hank lebih awal. Serenity telah mengundang Nyonya Stone dan Elisa untuk makan. Mereka selesai makan, tetapi tetap di hotel karena mereka tetap tinggal dan mengobrol tentang ibunya. Hal ini agar Nyonya Stone dapat memahami kehidupan mendiang adiknya sebagai seorang istri dan ibu. Ketika dia mendengar ini, Serenity berkata, "Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu melihat mobilku? Aku akan turun untuk menjemputmu, dan kita bisa makan siang bersama." Liberty tersenyum dan berkata, "Saya datang mencari Hank setelah saya makan siang. Kami akan melakukannya lebih banyak peluang untuk makan di sana di masa depan. Lebih penting menyingkirkan Hank lebih dulu. Apakah kamu dan Nyonya Stone melakukan tes DNA?" "Ya. Kami akan mengetahui hasilnya dalam beberapa hari." Liberty terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Jadi bagaimana jika kita mengetahui hasilnya? Ibu kami meninggal 15 tahun yang lalu." Dia tidak melanjutkan karena dia merasa tidak nyaman dan ingin menangis. Liberty tidak menitikkan air mata sedikit pun saat harus menceraikan Hank, namun ia tak kuasa menahan tangis saat memikirkan ibunya. Serenity juga diam. Nyonya Stone kesulitan menerimanya. Dia telah mencari saudara perempuannya selama beberapa dekade, dan ketika dia akhirnya menemukan petunjuk, saudara perempuannya sudah tidak ada lagi di dunia. Elisa bilang, ibunya menangis sepanjang hari setelah dia meninggalkan rumahmu kemarin. Dia tidak makan atau minum. Elisa dan saudara laki-lakinya sangat khawatir. Bab 520. Air mata Liberty tiba-tiba mengalir di wajahnya. Ibunya tidak tahu bahwa kakaknya tidak pernah menyerah mencarinya saat dia masih hidup. Dia tidak dapat bertemu kembali dengan saudara perempuannya sebelum dia meninggal. "Seren, habiskan waktu bersama Nyonya Stone. Aku akan kembali menemui Sony." Liberty berkata sambil menahan rasa sakit dan segera menutup telepon. Dia lalu berjongkok di tanah dan menutupi wajahnya sambil menangis. Banyak pejalan kaki yang memperhatikannya, namun tidak ada seorang pun yang berhenti untuknya. Pemilik kafe itu melihat Liberty dan tahu bahwa Liberty telah meminjam laptopnya untuk mencetak surat perjanjian perceraian. Ia mengira Liberty sedih karena perceraian itu, jadi ia keluar dengan sekotak tisu. Pemilik kafe menepuk bahu Liberty. Ketika Liberty menatapnya, dia menyerahkan tisu kepada Liberty dan menghiburnya. "Dia tidak peduli padamu lagi, jadi sebaiknya kau biarkan dia pergi. Dengan begitu, kau akan merasa lebih baik, dan kau bisa memulai hidup baru. Jika kamu sedih, menangislah sepuasnya. Kamu akan merasa lebih baik setelahnya." "Terima kasih." Liberty berdiri, mengambil tisu, dan menyeka air matanya. Ia tersedak dan berkata, "Aku tidak menyesal meninggalkan pria pelit yang telah menyiksa dan mengkhianatiku. Aku tidak menangis untuknya. Aku hanya memikirkan orang tuaku, yang meninggal dalam kecelakaan mobil 15 tahun yang lalu." Pemilik kafe menepuk bahu Liberty dengan simpatik lagi. Sungguh wanita yang menyedihkan. Beberapa orang yang berusia 50-an dan 60-an masih memiliki orang tua yang masih hidup, sementara beberapa orang kehilangan orang tua mereka saat mereka masih muda. Tak seorang pun dapat memahami besarnya rasa sakit dan penyesalan yang dirasakan anak-anak ini, ketika mereka memikirkan betapa mereka tidak akan pernah mampu membalas budi mendiang orang tua mereka. "Saya baik-baik saja. Saya akan pergi. Anak saya masih menunggu saya di rumah. Tetaplah kuat, gadis. Ada pelangi setelah hujan. Kamu bisa melakukannya." Penghiburan orang asing itu menghangatkan hati Liberty. Masih banyak orang baik di dunia ini. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik kafe, Liberty berjalan menuju sepeda listriknya dan hendak pergi. "Liberty." Sebuah suara serak dan agak familiar memanggilnya. Liberty menoleh dan melihat sebuah mobil terparkir di seberang jalan.
Orang di dalam mobil itu menurunkan kaca jendela. Baru saat itulah Liberty menyadari bahwa itu adalah Duncan. Ia berpikir, kenapa aku bertemu dengannya lagi? Liberty merasa dia sedikit tidak beruntung hari ini. Tunggu, dia tidak menabrak mobilnya kali ini, jadi mengapa dia berpikir bahwa dia tidak beruntung? Liberty, yang sudah sadar kembali, menahan keinginannya untuk pergi dan melambaikan tangan kepada Duncan, sebagai tanggapan atas sapaannya. Entah bagaimana, Duncan keluar dari mobil dan melangkah menyeberang jalan. Liberty terdiam dan berpikir, aku tidak menabrak mobilnya, kan? Saya parkir di sisi ini, dan mobilnya ada di seberang jalan. Apakah waktu dan ruang bertabrakan? Duncan segera berjalan di depan Liberty dan meletakkan satu tangannya di sepeda Liberty. Ia melirik tangan besarnya dan berpikir, apakah dia mencoba mencegahku melarikan diri? Bukankah kamu mengambil cuti untuk merawat putramu? Duncan bertanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.